Jarak, bahasa, dan batas negara seolah kehilangan makna ketika kemanusiaan memanggil. Hal itulah yang membuat langkah kaki saya dan Konsorsium Kebaikan Indonesia menuju Yordania. Dari tanah air yang jauh, melangkah membawa harapan, menyusuri jejak kepedulian menuju tempat jutaan pengungsi Palestina bertahan di tengah keterbatasan menunggu uluran tangan dunia. Disinilah saya saat ini, Yordania, di arah tujuan untuk membagikan hadiah kemanusiaan dari masyarakat Indonesia kepada para pengungsi Palestina. Ya pemirsa, saya dan tim jurnalis lainnya sudah tiba di Bandara Internasional King Alia setelah 12 jam penerbangan kurang lebih dari Indonesia. Saat ini suhu sekitar 8 derajat Celcius dan setelah ini kami akan mengikuti bagaimana persiapan penyaluran hadiah kepada warga Palestina yang ada di Yordania. Penasaran bagaimana dari persiapan hingga nantinya penyaluran ini dilakukan? Terus ikuti saya. Berada di daerah Sisia, sekitar 35 km di selatan pusat kota Amman, kami membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk sampai di tempat kami menetap beberapa hari ke depan. Misi pertama Konsorsium Kebaikan Indonesia dimulai. Namun sebelumnya, mengisi tenaga sangat diperlukan karena nantinya relawan akan melakukan pengepakan ratusan paket hadiah untuk pengungsi Palestina di Yordania. Kami sarapan dengan menu makanan khas Timur Tengah. Ada roti yang mengalahkan lebar piringnya, serta ayam suwir berkuah dengan kepulan asap yang menggugah selera, dan karakti, minuman teh susu hangat yang kaya akan rempah. Taman sempurna di kala musim dingin menghampiri Yordania. Sarapan usai, kami kemudian langsung menuju gudang pengepakan hadiah kemanusiaan untuk pengungsi Palestina yang ada di Yordania. Gudang pengepakan bantuan untuk warga Palestina berada di Provinsi Sarqa dengan menempuh waktu 45 menit perjalanan dari ibu kota Amman, Yordania. Setelah sampai di sini, para relawan kemudian melakukan pemackingan. Setidaknya ada 500 paket nantinya yang akan dibagikan dengan isinya ada 19 item dengan total keseluruhan ada 36 jenis item. Lantas bagaimana proses pemackingan sebelum nantinya disalurkan kepada warga Palestina yang ada di kamp-kamp pengungsian di Yordania? Mari kita lihat. 500 paket bantuan yang kita siapkan ini nanti ada 3 titik pengungsian, di mana selain paket bantuan pangan juga kita ada paket bantuan kesehatan, ada paket bantuan pendidikan untuk anak-anak yatim, saudara kita yatim duafa dari Palestina yang hari ini memang mengungsi di Yordania. Para relawan dengan penuh semangat memasukkan semua item ke dalam paket hadiah, mulai dari bahan pokok seperti beras dan minyak, hingga makanan pendamping seperti daging dan yogurt. Saya bersyukur dan senang melihat kegiatan yang dilakukan oleh 6 lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Konsorsium Peduli ini, dan anak-anak muda kita sangat bersemangat, membuat saya juga bersemangat. Waktu berlalu, seluruh paket pangan telah usai diisi oleh berbagai jenis bahan-bahan pokok. Relawan kemudian mengepak semua paket dengan rapi dan cekatan, lalu saatnya untuk memasukkannya ke dalam kontainer. Dan esok hari akan langsung disalurkan kepada warga Palestina yang berada di kamp-kamp pengungsian di wilayah Yordania. Hari ini belum usai. Kami kemudian berkesempatan berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina yang berada di Amman, Yordania. Di hari ini juga, saya dan rekan jurnalis lainnya serta relawan dari Konsorsium Kebaikan Indonesia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia dan Palestina. Apa yang kemudian akan dibahas? Mari kita ikuti dalam. Kami kemudian diarahkan untuk ke sebuah ruangan, menunggu Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania dan Palestina. Tak butuh waktu lama, Ade Patmo Sarwono, Dubes RI untuk Yordania dan Palestina menghampiri kami.
Ya, dalam situasi di kawasan Timur Tengah yang dinamikanya sangat tinggi, Indonesia dalam hal ini selalu memposisikan bahwa kita berusaha terus mendorong adanya upaya-upaya menciptakan situasi yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Dan kekuatan kita adalah bagaimana apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden, Bapak Menlu, terus membuka komunikasi, melakukan komunikasi dengan para pemimpin-pemimpin di negara-negara di kawasan Timur Tengah, dan salah satunya tentunya adalah Jordania. Perjalanan misi penyaluran hadiah untuk pengungsi Palestina di Yordania berlanjut. Bergerak dari Amman ke Provinsi Balka dengan menempuh 1 jam perjalanan, kami melewati wilayah Dead Sea dan Lembah Jordan. Dari kejauhan kami juga dapat melihat kota Jericho, sebuah kota yang terletak di tepi barat Palestina. Kami kemudian sampai di markas kamp pengungsian tepi barat Islamic Charity Center for Society atau ICCS. Relawan asal Indonesia menurunkan paket pangan dari mobil box. Sementara itu, ratusan ibu pengungsi Palestina nampak antri dengan tertib menunggu giliran untuk mendapatkan bantuan pangan dan selimut untuk persiapan musim dingin. Bantuan berupa paket pangan dan juga logistik yang menunjang musim dingin ini dibagikan langsung oleh Lembaga Kemanusiaan Konsorsium Kebaikan Indonesia. Bantuan ini tidak hanya sekedar logistik bagi para pengungsi, namun juga menjadi penopang kehidupan mereka di kala ekonomi yang sangat sulit saat ini. Para ibu saat ini terlihat menenteng paket hadiah yang diberikan oleh Lembaga Kemanusiaan Konsorsium Kebaikan Indonesia, dan para anak-anak di kamp pengungsian Palestina tepi barat ini terlihat penuh harap mendapatkan bantuan dari relawan yang berasal dari Indonesia. Setelah mendapatkan hadiah paket pangan dan keperluan musim dingin, seorang ibu pengungsi Palestina mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, تمام مبسوطين بوجودكم. ساعدتنا شرفتونا بالأردن. حياك الله، جزاك الله خير، يخلف عليك. الحمد لله نعمة كويس الحمد لله، إن شاء الله الحمد لله كويسة تمام الحمد لله، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يرزقكم يا رب، يسر أموركم. شكرا لكم، جزاء الله خير اللي وزع الجمعية وأندونيسيا. Syukran leko, jazakallah khair. Ratusan paket telah dibagikan di markas ICCS. Namun, relawan mendapatkan kabar dari mitra lokal, terdapat 2 keluarga di titik berbeda yang sangat membutuhkan uluran tangan. Keluarga itu membuat saya tertegun ketika mereka meminta maaf karena tak bisa menyajikan apapun untuk kami. Mereka serba terbatas, namun tetap terlintas di benaknya untuk menjamu tamu. Padahal di saat bersamaan, mereka sedang tidak berada di tanah mereka sendiri. Tak bisa berlama-lama, kami kemudian berkendara lagi dengan menyusuri jalanan yang berdebu untuk menemui pengungsi Palestina lainnya. Minibus kemudian melambat. Mata saya tertuju ke sebuah tenda-tenda kumuh yang terbangun di sisi kanan. Namun setelah memperhatikan sekeliling, nampak kota Jericho Palestina yang berbatasan langsung dengan Yordania. Dan di sanalah seharusnya mereka bernaung dan hidup bersama keluarga. Namun kenyataan itu harus mereka kubur. Mengungsi ke perbatasan tepi barat yang berada di Yordania menjadi pilihan mereka, mencari suaka di negara terdekat. Tim Konsorsium Kebaikan Indonesia dengan membawa paket hadiah kemudian masuk ke kamp pengungsian tersebut. Tenda pertama yang mereka tuju adalah tempat sepasang suami istri dan 5 orang anak tinggal bersama.
Di titik ini saya sedang berada 5 km dari King Hussein Bridge Border atau kurang lebih 5 km dari Palestina atau Jericho, kota terdekatnya. Ini adalah camp pertama yang berada di Yordania. Jadi para pengungsi Palestina itu pertama kali menginjakan kaki di Yordania itu di camp ini. Karena ini saking dekatnya dengan perbatasan dengan Palestina. Jadi mereka pertama kali menginap di luar dari tanah air mereka ya di sini. Pemirsa TV One, saat ini saya sudah berada di camp pengungsian lainnya yang masih berada di daerah Tepi Barat, dan saat ini sudah berada di camp pengungsian. Bisa dilihat camp pengungsian ini hanya berupa tenda-tenda, setidaknya ada 20 tenda di daerah ini, dan ini adalah tenda yang dimana keluarga ini paling banyak ada 7 anak dan 2 orang suami dan istri. Mari kita lihat bagaimana kondisi di dalam pengungsian ini. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di dalam tenda pengungsian. Itulah kondisinya, hanya beralaskan karpet tipis seperti ini. Kemudian juga terlihat beberapa kasur yang memang ditempati tidur oleh keluarga di sini. Atap dari tenda ini juga hanyalah kardus, dan menurut informasi juga ketika hujan datang, air ini bisa menggenangi camp pengungsian ini. Ya pemirsa, beginilah kondisinya, walaupun memang keluarga ini tidak bisa disorot dan enggan disorot oleh kamera, tapi mereka mengizinkan kita untuk masuk dan melihat tempat tinggal mereka. Ada kebisa agak ke kiri sedikit. Di sini kondisi mereka hanya berlapiskan kain-kain tipis, apalagi saat ini masuk musim dingin. Saat ini juga saya bersama dengan relawan Indonesia membawa bantuan berupa logistik musim dingin. Semoga ini bisa membantu mereka untuk melewati masa musim dingin di tahun ini. Kita akan melihat lagi di sisi lain tempat pengungsian ini. Puluhan tahun berlalu sejak mereka terusir dari tanah asalnya, namun ketidakpastian tetap membayangi. Di lembah Yordan yang kaya sumber daya, pengungsi Palestina menjalani kehidupan yang terpinggirkan karena realitas status yang tak dapat dipungkiri. Inilah yang di dalam Al-Quran disebut sebagai kaum dhaif, kaum papa dhaif karena ketidakadilan struktural, penghancuran kemanusiaan telah terjadi di depan mata kita, dan karena itu bangsa Indonesia sebagai bangsa Muslim terbesar dan the most generous country in the world, saya kira ini tidak main-main pekerjaan kita ke depan. Ini adalah lokasi pengungsi ya, dari Palestina yang berada di tenda-tenda yang sama sekali tidak layak, kumuh, dan tentu sangat miskin. Setelah membagikan langsung hadiah paket pangan dan selimut ke kamp pengungsian berupa tenda tersebut, kami kembali ke markas ICCS perbatasan Tepi Barat untuk memberi anak-anak Palestina kebahagiaan dengan membagikan hot meal dan bermain bersama. Hot meal-nya atau makanannya apa aja sih? Kita bisa lihat di sini pemirsa. Ini adalah kotak yang berisi oatmeal atau makanan hangat. Ini ada yogurt yang memang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Kemudian ada ayam dan juga nasi kebuli. Makanan ini masih hangat dan sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak pengungsian ini untuk makan makanan hangat. Selain itu juga untuk menunjang nutrisi lainnya, ini ada buah di sini. Ada jeruk, ada pisang, ada apel. Tidak hanya itu, di sini juga terlihat minuman seperti susu. Ini susu juga untuk anak-anak di pengungsian ini. Sembari menunggu makanan hangat disiapkan, mereka menunggu dengan sabar
sambil bermain dan bernyanyi bersama dengan relawan asal Indonesia. Makanan hangat telah dibagikan. Waktunya mereka menyantap makanan tersebut. Di antara kerumunan anak-anak pengungsi Palestina, mata saya tertuju kepada salah satu anak yang sedang menyendiri menyantap makanannya. Setelah didekati, dibantu oleh relawan lokal, saya mengetahui namanya adalah Halimah. Halimah, anti min wain? أنا من الكرم الأردن. Ke Urdun. Dia dari daerah pengungsian Jordan sini. Oke, aslinya original Palestina tahu kan? Anti min asal Palestini? الخليل. Al-Khalij? Iya, Al-Khalid. Al-Khalid. Dia dari Al-Khalid. Sebagai ucapan terima kasih, Halimah ingin membacakan ayat kursi untuk masyarakat Indonesia. Seperti diketahui, ayat kursi memiliki arti yang sangat dalam seperti memohon perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Betapa bahagianya melihat mereka bermain selayaknya anak-anak seusia mereka. Di tengah status mereka sebagai pengungsi, tawa dari anak-anak pengungsi Palestina tetap pecah saat bertemu dengan relawan Indonesia. Perjalanan kembali berlanjut. Namun, ini adalah hari terakhir dari misi kemanusiaan membagikan hadiah untuk pengungsi Palestina di Yordania. Bus kami melewati lereng perbukitan Amman Timur, hingga sampai di kamp pengungsian Jabal Nadif, yang merupakan tempat tinggal bagi ribuan pengungsi Palestina di Yordania. Pemirsa, saat ini saya sedang berjalan di kawasan Camp Jabal Nadif, merupakan kamp pengungsian warga Palestina sejak berkonflik di tahun 1948. Camp ini berisi 50.000 jiwa, di mana dahulunya para pengungsi ini berasal dari kamp Weda. Namun karena kepadatan yang sudah tidak dapat dikendalikan, para pengungsi kemudian membangun camp di Jabal Nadif ini. Tidak seperti misi kemanusiaan di hari sebelumnya. Setibanya di kamp pengungsian Jabal Nadif, hal pertama yang dilakukan oleh Konsorsium Kebaikan Indonesia adalah dengan melakukan aktivasi terhadap salah satu klinik yang ada di kamp Jabal Nadif. Mas Gali, bisa diceritakan sebelumnya, berarti klinik ini belum aktif atau seperti apa? Oke. Sebenarnya bangunannya sudah ada dari sebelumnya, tapi qadarullah banyak pasien yang datang ke sini tapi tidak tertangani. Akhirnya mereka datang meminta ingin diobati, tapi mereka harus pulang kembali karena keterbatasan obat dan alat-alat di sini. Jadi banyak yang tidak tertangani. Ya, kasihan. Stok ini akan habis kemudian setelah 2 bulan ke depan. Ini untuk langkah selanjutnya ini apakah berkelanjutan atau seperti apa? Insya Allah untuk saat ini kita alhamdulillah berhasil sanggup untuk menangani 2 bulan ke depan, dan insya Allah mohon doanya untuk 2 bulan ke depan lagi. Bahkan untuk seterusnya kita akan terus-menerus menghimpun berbagai kerjasama antar seluruh NGO di seluruh Indonesia dan tentunya masyarakat Indonesia. Insya Allah kita akan datang lagi ke sini dan membantu masyarakat Palestina, saudara-saudara kita Palestina di camp Jabal Nadif ini. Terima kasih Mas Gali, bisa dilanjut lagi melihat kondisi klinik ini. Terima kasih. Usai mengaktifasi salah satu klinik tersebut, relawan kemudian bergeser ke markas ICCS yang berada di kamp Jabal Nadif.
tak jauh dari klinik yang telah diaktifasi dan hanya perlu berjalan kaki. Para pengungsi Palestina nampak telah menunggu relawan Indonesia. Seperti biasanya, mereka mengantri dengan rapi berbaris dan satu persatu mengambil hadiah kemanusiaan berupa paket pangan dan selimut. Misi penyaluran hadiah kepada pengungsi Palestina pun berakhir di kamp pengungsian Jabal Nadif Amman, Yordania. Dari kamp pengungsian perbatasan tepi barat hingga kamp Jabal Nadif di Amman, relawan Indonesia meninggalkan lebih dari sekedar bantuan. Mereka meninggalkan jejak solidaritas di tengah krisis panjang yang belum berujung.